Oke, shalom, selamat pagi kelas 9. Ya, shootnya saya ini pagi hari. Saya tidak ke SMP, tidak piket ke SMP karena minggu-minggu ini adalah minggu PSBB. Jadi saya di rumah ya. Saya pakai kaos ya, santai saja. Kalian kan di rumah silahkan menikmati sambil belajar ya. Sambil nyeruput kopi juga boleh ya. Nah, di sini kita akan belajar di bab selanjutnya, yaitu bab yang ke-9 dengan judul gereja. Nah, gereja lagi ya. Tapi ini gereja yang mewujudkan pelayanannya di dalam masyarakat maupun di dalam jemaatnya. Nah, di sini kita akan belajar gereja peduli kepada sesama yang sakit. Kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai 5 tugas gereja, nah ini juga salah satu dari tugas gereja, yaitu diakonia. Kita lanjut. Nah, kita pelajari landasan umumnya terlebih dahulu. Ya, yang pertama sakit, sesama, peduli, dan gereja. Yang pertama sakit. Nah, sakit ini pasti semua orang tidak menyukainya, tidak mau merasakan sakit atau mengalami sakit. Nah, sakit itu adalah keadaan di mana manusia mendapatkan atau merasakan fisik yang tidak normal dan cenderung tersiksa, sedih, terkekang. Jadi bukan secara fisik juga, tapi secara mental dan lain sebagainya. Itu adalah sakit. Mungkin di akhir kali ini mungkin banyak orang yang terkena sakit, bahkan saya juga habis sakit, kan sekarang masih flu. Nah, saya harap semuanya dalam keadaan sehat, dan saya harap juga tetap menjaga protokol kesehatan ya kalau keluar ya, karena sekarang penyakit tidak mengenal usia. Nah, yang kedua adalah sesama makhluk yang sama sepenanggungan. Kalau kita berbicara tentang sesama, pasti pribadi yang sama atau benda yang sama. Nah, sesama ini kita pasti mengarahkan kepada sesama manusia, bukan sesama yang lain ya. Sesama manusia, maupun laki-laki maupun perempuan, itu tetap sesama manusia. Nah, yang ketiga adalah peduli. Peduli adalah wujud dari simpati. Jadi tidak hanya kasihan, tidak hanya prihatin, tapi kita mewujudkan rasa itu dengan suatu tindakan kepada orang lain yang sedang mengalami kesulitan, masalah maupun yang membutuhkan bantuan. Nah, sebenarnya kepedulian ini bukan tidak harus kepada orang yang membutuhkan bantuan. Kita berinisiatif untuk menolong orang lain juga, atau membantu orang lain, itu juga suatu kepedulian juga. Nah, yang terakhir adalah inti dari bahasan ini adalah gereja. Gereja itu adalah kamu dan kita semua sebagai umat yang percaya pada Kristus Tuhan. Nah, terus bagaimana sih gereja itu mewujudkan rasa kepedulian ini terhadap orang yang sakit? Mewujudkan salah satu tugas gereja, yaitu diakonia. Ya, kita sebagai diaken, jadi orang yang melakukan diakonia itu namanya diaken. Nah, jadi tidak hanya pendeta, tidak hanya majelis, kita semua bisa melakukan diakonia. Nah, lanjut. Nah, ini adalah pre-tugas. Jadi setiap tema akan saya berikan pre-tugas dan tugas di tema, karena satu pertemuan akan selalu membahas satu tema, tidak akan ada tugas kedua. Jadi tugasnya ada pre-tugas dan tugas 1 saja. Selebihnya kita akan ganti tema lagi, karena kalian sudah kelas 9 harus mengejar deadline ya. Dan ini tugasnya tentang sakit. Curah pendapat kalian. Kita langsung lanjut. Kita masuk ke dalam literatur Alkitab.
Di literatur Alkitab Mazmur 23 ayat keseluruhan itu mengatakan tentang kepedulian seorang gembala. Ini sempat dijadikan sebuah lagu. Gembala baik bersulin dan merdu membimbing aku pada air tenang. Itu menunjukkan bahwa seorang gembala itu peduli pada ternaknya, kepada peliharaannya, domba-dombanya. Gak mungkin seorang gembala itu memberi rumput yang ada racunnya, memberi rumput yang kualitasnya jelek. Gak mungkin. Pasti menginginkan apa yang diberikan kepada ternaknya itu hal yang terbaik, kandang yang baik dan sebagainya. Begitulah Tuhan selalu memberikan hal yang baik kepada kita, tidak mau memberikan celaka kepada kita. Tuhan itu selalu memberikan berkat kok. Kalau ada celaka mungkin itu adalah sisi antagonisnya siapa, itu pasti sudah tahu lah. Nah, jadi Tuhan itu tidak pernah memberikan kita suatu pencobaan. Tapi kalau ujian pasti seperti saya sebagai guru memberikan ujian kalian ya itu. Tapi pencobaan itu bukan, tidak pernah. Nah, jadi bentuk orang sakit itu pasti ada obatnya. Tuhan selalu memberikan jalan keluarnya, maupun sehat lagi ataupun dia memanggil kita kembali. Nah, jadi semua itu adalah rencana Tuhan. Apapun rencana Tuhan itu pasti yang terbaik, karena pikiran manusia itu tidak selamanya bisa menyelami pikiran seorang Tuhan atau pribadi Tuhan ya. Kita lanjut. Matius 15 ayat 29 sampai 31, mukjizat kesembuhan. Nah, kalau berbicara tentang kesembuhan, pasti di dalam Alkitab itu sangat diceritakan banyak sekali di dalam kisah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit buta, tuli, lumpuh, kusta, bahkan yang kusta tidak ada obatnya bisa disembuhkan dan sebagainya. Nah, itu sebuah kepedulian juga sebagai seorang Tuhan, pribadi Tuhan, seorang hamba yang membutuhkan bantuan dari tuannya, jadi pasti disembuhkan. Begitu juga dengan kita yang mau untuk meminta dan memohon kepada Tuhan, segala penyakit pun pasti akan disembuhkannya. Nah, itu bukti dari mukjizat Tuhan dalam sebuah penyakit. Nah, Matius 22 ayat 39, mengasihi sesama. Nah, ini adalah hukum kasih yang kedua, mengasihi sesama. Nah, ini gereja harus mewujudkan itu tidak hanya sekedar di dalam beribadah kita memuji Tuhan, berkhotbah, pendalaman Alkitab, tidak, tapi kita harus mewujudkan kasih yang sebenarnya itu, yaitu kasih yang ada di masyarakat. Nah, kasih di dalam jemaat itu sendiri kepada sesama. Kalau dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, ya ini kita harus mewujudkan iman itu untuk mengasihi kepada sesama. Contohnya ya, gereja peduli terhadap orang yang sakit. Kalau diakonia pasti itu tidak mengarahkan kepada orang-orang yang miskin saja, orang yang janda saja, tapi orang-orang yang berkebutuhan saja, tapi juga terhadap orang-orang yang sakit. Nah, bagaimana wujud kita terhadap orang-orang yang sakit di dalam pembelajaran ini? Nah, memahami tentang sakit. Nah, sakit ada banyak versi loh, atau pilek dan sebagainya, banyak ribuan penyakit. Nah, tapi di sini kita fokuskan pada dimensi-dimensi tertentu. Ada 4 dimensi. Yang pertama adalah dimensi fisik. Dimensi fisik itu adalah sakit yang kita rasakan secara fisik. Atau kamu jatuh dari motor, kamu berdarah, nah itu fisik. Atau batuk, pilek, sakit mata,
dan lain sebagainya. Kalian sudah mengetahui sendiri, itulah dimensi fisik. Yang kedua adalah dimensi mental. Mental adalah pikiran dan hati. Nah, pikiran dan hati itu bagaimana sih? Mungkin orang yang disebut sakit mental mungkin ya yang stres, yang mungkin mohon maaf ya, mungkin gila, yang ada di yang apa ya, pikirannya wis cupet dan lain sebagainya. Mungkin itu dimensi mental, itu yang sakit dimensi mental. Nah, dimensi sosial. Nah, dimensi sosial ini mungkin saya arahkan kepada orang-orang yang terkena bencana, yang terkena imbas bencana, dampak bencana. Contohnya juga yang terdampak corona ini, mungkin ekonominya jadi menurun, kekurangan, yang habis kebanjiran barang-barangnya hanyut dan butuh tempat tinggal. Nah, inilah dimensi sosial, sakit yang dimensi sosial secara perekonomian maupun yang lain sebagainya. Nah, mungkin respon kita terhadap dimensi sosial ini juga kita harus mengarahkan juga kepada kepedulian kita pada orang lain. Nah, dimensi sosial, bagaimana respon kita pada orang yang berkebutuhan seperti itu, yang kena bencana, atau mungkin orang yang sakit sosial ini ya memiliki egoisme yang tinggi. Nah, itu ya orang yang sakit sosial, tidak peduli pada orang lain, egois. Nah, yang terakhir dimensi spiritual. Nah, dimensi spiritual itu mengarah kepada kerohanian atau keagamaan. Mungkin kita yang sering meninggalkan Tuhan, lupa berdoa, nggak mau membaca Alkitab, bahkan yang mungkin sering ke gereja namun cuma rutinitas. Nah, itu adalah sakit spiritual, dimensi spiritual. Di suatu sisi kita kehilangan kerohanian kita kehilangan koneksi dengan Tuhan. Nah, itu sehingga kita seringkali mungkin melakukan kegiatan, melakukan pilihan itu salah kepada hal yang tidak benar, melakukan hal benar tapi kita tetap melakukannya, tidak bertobat. Nah, inilah sakit dimensi spiritual, dan semuanya itu dapat disembuhkan dengan satu hal, yaitu KASIH. Nah, kasih siapa? Ya kasih Kristus. Kita juga bisa berperan melaksanakan kasih Kristus itu juga lah, melalui gereja, melalui mungkin baksos. Kita juga bisa berperan memperlancar kasih Kristus itu pada sesama, pada orang yang sakit. Nah, itulah wujud dari hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Nah, merespon kebutuhan orang sakit. Merespon bagaimana sih? Nah, yang pertama harus memahami diri sendiri. Nah, kita kalau sakit itu gimana sih? Kita lemas, kita lesu, kita tidak bisa mungkin tidak bisa mengandalkan kemampuan pribadi. Nah, di situ kita harus memahami orang lain yang sakit itu juga seperti itu. Kita harus peduli, kita harus berempati kepada orang tersebut. Tidak hanya simpati, kita tidak hanya kasihan, tidak hanya prihatin saja. Yang kedua, berempati pada orang lain. Nah, hal ini mengajari kita untuk peduli terhadap orang lain, peduli terhadap yang sakit. Bahwa kalau di gereja itu ada diakonia, kita juga harus saling bahu membahu untuk membantu dalam hal
spiritualitas, berdoa maupun sosial itu tadi bisa membantu secara materi dan sebagainya. Yang ketiga, tidak bersandar pada kuasa manusia. Nah, kita boleh berusaha, kita boleh membantu orang lain dengan materi kita, dengan tenaga kita, tapi tetap saja kita harus melandasi kita dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu itu pada Tuhan. Nah, contohnya kalau orang sakit ke dokter, apakah selalu sembuh? Tidak. Nah, itu semua karena perkenanan Tuhan, karena kuasa Tuhan sendiri. Meskipun berusaha minum obat setiap hari, kalau tidak karena kuasa Tuhan, tidak akan bisa sembuh juga. Nah, jadi dari 1, 2 itu adalah usaha kita dalam usaha membantu orang lain, tapi kita harus melandasinya dengan 3. Kita tidak boleh meninggalkan 3 itu. Nah, tugas gereja, diakonia, dan keteladanan Kristus tetap menjadi kunci pelayanan. Nah, kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di WhatsApp grup ya. Dan ini tugas kalian yang pertama, yang kedua setelah beri tugas ya. Minggu depan kita akan lanjut ke tema selanjutnya, masih tentang gereja ya. Oke, semangat, Tuhan Yesus memberkati.